28 Februari 2026, dunia akhirnya menyaksikan apa yang mungkin sebelumnya dianggap mustahil. Serangan dekapitasi AS Israel akhirnya diluncurkan dan seperti yang lo tahu, menewaskan pemimpin tertinggi mereka, Ali Khamenei. Ini bukan sekadar pembunuhan politik, ini adalah upaya rejim change imperialisme. Lu tolong pahami itu dulu. Karena ini adalah pusat penghancuran gravitasi politik Timur Tengah. Eh, Seperti yang lo tahu, Teheran itu menjadi pusat gravitasi satelit-satelitnya dalam puluhan tahun terakhir. Ya, Hamas, Hizbullah, Houthi. Nah, masalahnya adalah sekarang satelit itu hilang. Dalam hukum fisika ideosfer yang pernah aku pelajarin, begitu pusat gravitasi itu hilang, maka satelit-satelit ini tidak berhenti. Mereka justru akan bergerak liar tanpa kendali orbit, yang mencari target baru untuk meluapkan dendam. Akhirnya apa? Ya, selama beberapa hari terakhir dunia sedang menahan napas menunggu perang dunia ketiga. Dan Indonesia, di tengah kekacauan ini, Indonesia justru mencoba bermain ya di tengah papan catur yang apinya mungkin justru udah membakar jari kita sendiri. Seperti yang lo tahu, Presiden Prabowo berencana untuk terbang ke Teheran, ya sebagai juru damai. Terdengar heroik memang secara narasi politik ya. Ya ibaratnya kayak citra upaya damai dari salah seorang pemimpin dengan negara muslim terbesar di dunia. Cuman di sini gue mau kita bedah realitanya secara dingin. Seperti yang kita semua tahu, Prabowo saat ini menjabat sebagai anggota Board of Peace, dimana ini bentukan barat. Lu garis bawahi dulu deh. Ini semacam paradoks. Di mata Teheran, Indonesia tuh bukan lagi pihak yang netral mungkin ya. Kita mungkin hanya akan dianggap sebagai kurir dengan label pengkhianat di dahi. Nah, mediasi dalam kondisi ini itu bukan lagi diplomasi. Itu semacam misi bunuh diri, reputasi di panggung global. Sementara itu di sisi lain, belakang panggung kita lagi carut marut. Cadangan devisa sekarat untuk menjaga nilai tukar yang makin merosot, belum lagi ditambah dengan kebijakan-kebijakan dalam negeri. Kita akhirnya seolah terjebak dalam Schrödinger price. Harga minyak mentah mungkin bisa melonjak atau anjlok drastis sewaktu-waktu berkat penutupan Selat Hormuz. Nah, anomali ketidakpastian ini itu racun bagi APBN. Kita akhirnya seperti kurcaci yang lagi mencoba melerai raksasa yang lagi berkelahi. Tapi di sisi lain, rumah kita sendiri itu lagi digerogoti rayap ekonomi. Dan gue mau ini terdengar krusial di telinga lu, gue, kita semua. Kenapa? Karena setiap detik di Teheran yang dihabiskan tanpa hasil yang nyata ya, itu ibarat 1 triliun rupiah yang terbakar dari subsidi energi kita. Seandainya Selat Hormuz benar-benar tertutup, maka pasokan minyak global akan hilang bahkan sampai di angka 20-30% ya kan. Nah, sementara kita sebagai negara importir yang sangat menggantungkan nasib pada stabilitas wilayah yang justru paling tidak stabil saat ini akan menjadi dilema. Kenapa? Karena ini adalah harga yang harus lu bayar nanti lewat mungkin kenaikan beras dan harga transportasi esok hari. Di sini pilihan pemerintah Indonesia mulai terdengar terbatas nih. Dan semuanya tuh kayak terasa pahit. Tapi memang kayak gitu adanya. Kita mungkin bisa terus memaksakan diri menjadi peran dengan juru damai ya gitu ya, tapi tentu dengan segala resikonya. Atau mungkin kita bisa pulang kayak balik gitu, menutup pintu dan mencoba bersiap untuk menghadapi badai inflasi yang mungkin akan tetap menggilas dompet ekonomi kita. Kita seolah sedang berada di persimpangan beberapa jalur. Dan gue mau detik ini lu adalah pengambil keputusannya. Kita tidak hanya lagi menjadi penonton pasif dari sejarah ini. Coba deh, anggap saja pesan diplomatik sudah diketik ya. Ya mungkin tinggal menunggu perintah kirim atau tarik. Ya mungkin di antara lo ada yang berpendapat bahwa wah, marwah bangsa ini kayaknya layak dibayar dengan harga resiko global yang sudah kita bahas tadi. Jadi mempertahankan diri untuk tetap pergi ke Teheran adalah pilihan yang menurut kalian mungkin kayak oke gitu. It's okay. Lo bisa pilih yang bagian ini nih. Namun mungkin ada juga yang berpikiran bahwa kayak iya ya benar juga ya, kayaknya bermain pahlawan-pahlawanan di tengah kekacauan dunia saat ini kayaknya bukan lagi bercandaan deh.
Jadi mungkin pilihannya adalah kayak ya udah deh, amankan, bawa pulang presiden, urusin dalam negeri ya, dan bersiap untuk menghadapi badai inflasi dan segala macam. Ya oke juga, nggak apa-apa. Ini mungkin pilihan lu juga nih. Ini coba lu pilih yang ini. Putuskan aja sendiri.